Saya hormati Mas Gus, juga ini. Bapak Yang jangkauannya panjang depan ini. Ini lagi depannya ini. Yang paling gede ini. Ini resipnya. Bapak-bapak Minta, jangan. Saudara Islam semoga selalu yang saya tidak sebut tidak kurangi sampai bapak-bapak semuanya. Marilah kita selalu kita panjatkan puji dan syukur kita. Alhamdulillah bagi kita sudah nikmat sehat, nikmat panjang umur, khususnya nikmat ibu sama alhamdulillah kita terkumpul di tempat menyanyi dalam mereka dan di salah satu berjamaah insyaallah dengan tanda hati. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, insyaallah seminggu lagi kita akan melaksanakan dua hari Idul Adha yang insyaallah tidak ada hewan kurban. Baik, untuk waktu jam 5 pagi lebih 9 menit, insyaallah satu jam selesai. Kepada baik, sebelum kita mulai mahkamah dulu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kepada yang telah Bapak kacamata biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Bapak dan Ibu, kajian pagi ini mengenai kurban dan penyembelihan. Kalau kurban sudah sering sekali dan hanya mengingatkan ternyata kurban itu ibadah tertua nomor 3. Yang pertama nikah, yang kedua doa, sholat, yang ketiga kurban. Yang pertama nikah Nabi Adam ketika mau menyentuh Siti Hawa, malaikat Jibril, "Entar dulu, jangan main sentuh, nikahin dulu." Nah, terus dinikahkan. Tapi kamu siapin mahar. Nah, maharnya apa? Baca sholawat. Sholawatnya 1000 kali. Bagaimana baca sholawat? Sallallahu ala Muhammad. Itu jadi sebelum Nabi Muhammad diciptakan sudah ada Nur Muhammad. Nah, itu maharnya Nabi Adam itu sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu 1000 kali. Kalau dibaca 12 menit selesai. Ya, sallallahu alaihi wasallam. 12 menit selesai. Atau paling lama 1/4 jam. Kalau membaca sholawat Jibril ini, insya Allah nggak akan kekurangan duit. Nggak punya duit baca sholawat, nggak punya, itu duitnya ada terus. Kalau nggak punya duit baca sholawat, insya Allah nggak punya duit juga. Ya, kalau nggak kerja ya kan, gitu kan ya. Nah, tapi itu ikhtiar batin itu, makanya di bis-bis truk kadang-kadang ditulisi sallallahu ala Muhammad. Itu berarti yang punya sudah menikmati indahnya sholawat Jibril. Yang kedua doa. Karenanya di dalam Al-A'raf 21 qala, panjang doanya itu. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Itu ibadah kedua. Lah yang ketiga kurban. Yang menjalankan siapa? Qabil Habil. Al-Maidah 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil Habil. Ketika keduanya berkurban, Allah menerima kurban salah satunya dan tidak menerima dari yang lain. Yang tidak diterima ini lalu mengatakan inilah aqtulannak, sungguh saya mau membunuhmu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan yang tidak diterima. Lalu Allah menegaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya akan menerima kurban orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muttaqin, yang kurbannya insya Allah diterima Allah. Dan sudah ada 7 ekor sapi, beberapa belas ekor kambing. Mudah-mudahan pelaksanaan berjalan dengan baik. Dan kita hampir sepakat ngaji pun diliburkan hari Sabtu karena untuk persiapan. Ngaji hari Sabtu di rumah itu libur karena persiapan untuk kurban di musola, di masjid dan di tempat-tempat lain. Karenanya mudah-mudahan kita mohon pada Allah pelaksanaan ibadah kurban hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah tahun 1446 berjalan dengan baik dan lancar. Faslun, ini satu fasal. Wal mustahabu ayat baha bisikinin hajatin. Ini sunnah punya alat sembelian yang tajam, yang sangat tajam. Sikin hadatin. Karena didasarkan ada satu hadis bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qatatum fasilul qitlah wa idza dzabhtum fasilud dzabhah wal yahudda hadukum syufratah atau syafratah wal yurih dhabihatah. Itu hadisnya begitu. Allah memerintahkan kebaikan dalam semua hal. Kalau kalian mau memberlakukan hukuman mati maka jatuhkan dengan baik. Kalau mau menyembelih juga laksanakan dengan baik. Kalian wajib menajamkan pisaunya dan membuat rileks sapi-sapi yang mau dipotong. Lah, kita belum bisa membuat rileks ini karena apa? Dipotong di sebelah temennya yang masih berdiri. Stres. Iya kan? Biasanya begitu. Yang lain kemudian wah panik karena apa? Ngelihat darah temennya. Ini sunahnya sapi itu dipisah atau dikasih sekat gitu supaya tidak tahu temennya lagi nangis, tahu temennya lagi digorok gitu. Itu dikatakan wal yurih dzabihatahu, buat santai dia, dibuat serilek-rilek mungkin. Itu. Tapi ya memang agak sulit untuk lokasi dan yang membuat sulit anak-anak pada masuk. Itu kan anak-anak ngeribet-ngeribetin tuh anak-anak itu. Ya, wah itu bahaya tuh kalau anak-anak sampai ketendang sapi aja itu urusannya. Nah, ini makanya perlu panitia perlu ketat gitu. Soal anak-anak ini ngelihat boleh tapi dari kejauhan, jangan deket-deket gitu. Ya, jadi ini mudah-mudahan pelaksanaan kurban berjalan dengan baik ya. Fa inda bihajarin muhaddadin aw litatin halla lima dzakarnahu min hadits Ka'b bin Malik. Jadi kalau misalnya dengan alat, dulu ada seorang wanita yang seorang budak malah menyembelihnya dengan batu yang dipecahkan. Ya, artinya batu itu kemudian disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu membantu saya menyembelihnya dengan batu, putus tapi lehernya gitu. Tapi dengan batu makan, kalau gitu makan aja. Nah, artinya Nabi tidak mempersulit. Waktu itu memang belum ada alat yang mungkin kepepet gitu ya, kambingnya mau mati atau mau apa sakit, kemudian disembelihnya dengan batu yang dipecahkan, tapi tajam gitu. Jadi makanya itu dikatakan bihajarin muhaddadin, dengan batu yang tajam. Aulitotin atau ya benda tajam lain ya, itu halal hasil sembelihan yang alatnya
Yang penting bukan kuku, bukan tulang. Itu nggak boleh. Walaupun tulang tajam pun nggak bisa. Ada hadisnya tidak boleh dengan kuku harus dicekek, nggak boleh. Itu waktu suatu saat di satu depot kuliner ayam goreng gitu. Yang di situ ada macam-macam, ada bebek, ada ayam goreng, ada burung dara. Lah saya pesan burung dara. Pas saya lihat-lihat ini dari paruh sampai ujung leher mana sayatan sembelihannya kok nggak ada. Saya panggil yang jual, Mas ini, sampean tunjukkan pada saya mana sembelihannya. Oh dia bingung, Pak, bingung aja. Nah, saya mau bayar, saya mau bayar, tapi saya makan. Karena jelas nih, ini jangan-jangan dikerbekin aja di air panas gitu, atau dibanting. Nah, kalau seperti itu haram. Kalau tidak sembelih. Dulu ada ulama besar di Magelang itu, sezaman dengan Mbah Dalhar. Namanya Romo Agung Payaman, Kiai Sirot. Ditanya tentang, "Mbah, hukumnya goreng laron pripun? Halal apa haram?" Laron. Beliau berkelakar, "Ayo rapopo waton disembelih." Jadi nggak apa-apa asal disembelih gitu. Orang kan bingung loh bagaimana nyembelih laron ya. Akhirnya kesimpulannya ya laron itu mustaqdarat, tidak termasuk layak untuk dipeyek. Zaman dulu kan pada mayek laron, ya orang mana-mana pada mayek laron itu zaman dulu. Beliau itu ringan tapi mendalam kalau menjawab satu pertanyaan. Ada orang yang profesinya suka ngobor kodok. Ini saya dengar cerita dari almarhum Mbah Solihun dalam ceramah-ceramahnya itu. Mbah, kodok, ngobor kodok boleh gak? Atau hukumnya ngobor kodok? Tanyanya begitu. Hukumnya ngoborin kodok. Ayo oleh katanya. Gimana? Ayo diobori loh. Asal diobori aja, nggak usah diapa-apain, diobori aja. Dioborin gitu, nggak apa-apa itu. Tapi biar diobori, lagi kalau cepeng, kalau bakar, iku sing ora oleh. Jadi setelah diobori ditangkep, digoreng, itu yang nggak boleh. Kalau diobori doang tuh nggak apa-apa. Hukum ngobor kodok pertanyaannya, cuma diobori. Jadi artinya ada nilai humornya, tapi kemudian ingat orang sampai beliau wafat juga masih ingat tuh nasihat begitu. Mengenai hukum halal haram ini betul menjadi penting ya. Di Solo ada restoran Widuran sudah buka selama 52 tahun. Waris luar biasa. Enaknya luar biasa. Oh, ternyata baru ngasih tahu sejak berdirinya itu memang antara goreng babi dengan goreng ayam jadi satu. Terkontaminasi dengan minyak-minyaknya itu yang enak. Minyak babi buat goreng ayam ya enak. Akhirnya laris, orang banyak nyesel. Ya, itu viral betul itu. Sampai didialogkan, di-on-air-kan di Radio El Sinta. Nah, jadi ini halal haram betul-betul. Makanya ini panitia gercep tapi pakai dihitung. Ada dulu saya nggak sebutin tempatnya, tapi maksudnya saya ngelihat orang nyemotong kambing belum juga mati udah ditebas kepalanya. Motong kambing, motong sapi belum mati dihajar kepalanya, pisahin lah, ini apa-apaan. Itu nanti Rasulullah bersabda, makuti amin bahimatin wahiyya hayatun fahuwa maitatun. Bagian komponen apapun yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu bangkai. Jadi kepala sapi bisa haram, kepala kambing bisa haram, buntut. Ini kenapa buntutnya buru-buru dipotong? Takut keduluan orang. Itu dipotong dulu, belum mati juga, udah sembelih, belum mati dipotong loh, nggak ada buntutnya, udah hilang. Itu panitianya yang luar biasa, tertibnya itu ya, tertib dalam tanda kutip. Panitia main bawa macam-macam itu, bawa kantongnya macam-macam itu. Terus ada di bawah pohon, bawa sendal gitu.
itu dulu zaman jahiliyah dulu. Kalau sekarang udah nggak begitu. Lah, kalau ada yang dipotong sebelum mati, hukumnya jadi bangkai. Yang dipotong itu. Karenanya jangan sampai seperti itu. Di dalam hadis-hadis terkait dengan soal teknis penyembelihan memang sangat lengkap gitu ya. Tapi intinya wa ammal dhafru ya famudhil habsyah. Ini orang-orang Abesina, orang-orang Habsyi itu kalau menyembelih biasanya dengan menggunakan kuku. Itu yang kemudian Rasulullah larang. Kuku, kemudian juga tulang gitu nggak boleh. Jadi itu dinyatakan dalam teks hadis seperti itu, tidak diperkenankan. Wa idza dzabiha yusannu ya au dhafrun lam yahil. Jadi pokoknya kuku atau tulang tidak dihalalkan. Hadisnya tampak sekali. Hadis Rafi' bin Hudayj itu sudah menyebutkan mengenai larangan itu. Nah ini kemudian agak jarang dilakukan di Indonesia. Wal mustahab antan harol al ibilu makulatan min qiyamin. Kalau unta disembelihnya dengan naharoyan haru, bukan dzabihayat bahu, karena surat Al-Kautsar itu memang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu inhar itu. Naharoyan haru khusus buat unta. Cara menyembelihnya dia berdiri, diikat kaki kirinya lalu disabet dari bawah. Tinggi dia kan kadang-kadang tingginya lebih tinggi dari orang. Oh itu disabet dari itu namanya naharo. Tapi kalau sapi, kambing, ayam semua harus dzabiha yadbahu. Makanya al-kautsar yaitu bunyinya. Tidak cocok juga misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wadhbah. Enggak cocok, enggak enak bacanya. Ya kan ujungnya R semua itu ya. Al-Qur'an begitu. Itu makanya ada merah delimo karena delimo itu sebenarnya dalimo. Dalimo itu harus dipegang erat karena apa? Dalimo itu qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalimo itu aslinya tauhid, bukan merah delima yang dicari-cari palsu semua itu. Ya itu kalau ada merah delima kan palsu semua itu. Nah, memang yang asli ya qul huwallahu ahad itu tauhid yang dipegang erat-erat. Nah ini jadi penyembelihan ini betul-betul harus tertib gitu ya dari sisi pisaunya, kemudian yang menyembelihnya gitu ya. Dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah lengkap itu ininya, caranya, doanya segala macam. Kalau baca saja lebih lengkap lagi. Sampai disebutin namanya itu semua. Itu memang begitu. Ya, dianjurkan betul tertib, ada Fatihahnya kalau perlu ya, kalau beliau Fatihah. Tapi yang intinya bismillah, Allahu Akbar, salam, takbir. Ya, sholawat takbir. Bismillah, Allahu Akbar, sholawat takbir. Allahumma hadza minka wa ilaika. Syukur-syukur disebut Allah ada Allahumma hadza udhiyatu fulan baru tebas gitu. Itu anjurannya begitulah. Memang di sini masih belum semantap di musola dalam hal melumpuhkan sapinya itu. Kalau sudah diikat betul itu. Empat kakinya dijadiin satu, betul-betul sudah nggak bisa bergerak, saya mendekat. Kalau masih ada gerak-gerak, saya belum berani mendekat. Karena kalau bangun yang dihajar saya, dia tahu itu sapi itu. Ini yang bawa golok dia awas nih gitu. Ya, makanya ada istilah kayak banteng ketaton kan. Itu kalau banteng sudah ketatu, sudah luka, wah itu gawat itu, merah itu, ininya matanya kan. Nah, jadi siap-siap ini makanya panitia betul-betul tambangnya harus betul siap. Tambang yang kecil tapi yang besar, yang kecil buat ngikat kakinya itu. Depan belakang jadiin satu. Sebab kalau sudah jadi satu depan belakang itu sudah nggak bisa berkutik. Sudah nggak bisa aja. Yang penting itu kalau udah ini. Tapi kalau dipenteng itu makin kuat. Dipenteng itu dipisahkan kakinya itu makin kuat gejol-gejolnya. Tapi kalau udah jadi satu lumpuh dia. Jadiin satu lumpuh baru dihajar. Itu. Jadi memang
teknis sembelihan sudah banyak dicontohkan di berbagai YouTube. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan tertib dengan baik. Di dalam keterangan ini ya disebutkan bahwa waktu menyembelih harus putus 4 komponen. Wal mustahab, ini saya agak lengkap-lengkap kaitan dengan ini. Tapi yang atas sebelumnya disebutkan begini. Ada kali wal mustahab an tuwajjiha al-dzabihah ila al-qiblah li'annahu la budda laha min jihatin. Jadi menghadap kiblat selalu. Ya kalau sapi kadang-kadang ngambruknya kemana-mana ya. Tapi kalau sudah diikat, ditelikung betul ini depan belakangnya jadi satu, diputer masih bisa. Diputer gini atau dibalik itu masih bisa. Yang penting sudah dilumpuhkan itu sapi. Dan tidak perlu juga buru-buru. Karena kemarin informasi orang yang pelatihan juleha begitu ambruk langsung potong lah. Ambruk potong kalau kakinya masih belum terikat, luar biasa resikonya. Bisa mental, pisaunya ditendang sapi segala macam, bahaya. Jadi dia dipastikan harus diikat dulu. Jadi anjuran yang begitu ambruk potong itu sesat itu. Karena pengalaman di lapangan kalau potong ambruk langsung potong bisa masalah. Bangun lagi bisa itu sapi. Nah, jadi ini betul-betul panitia harus ada briefing gitu ya. Briefing yang lengkap supaya apa? Supaya tapi insya Allah dari tahun ke tahun ada perbaikan-perbaikan, ada evaluasi yang intinya dalam hal ini supaya ihsan bagi sapi, ihsan bagi panitia, ihsan bagi ketua DKM, ihsan bagi semua masyarakat. Jadi memang seperti itu idealnya. Menghadap kiblat sudah pasti. Beda dengan mayat. Ngadep kiblat juga. Kalau mayat kepalanya di utara, kalau sapi kepalanya di selatan. Kenapa? Mayat nggak mau disembelih, betul nggak? Kalau kepalanya di utara sapi, bagaimana nyembelihnya susah kan? Kecuali almarhum Pak RT Adi itu begitu, fotonya kan? Pakai kiri begitu. Tapi kalau kanan normalnya kepalanya di selatan, pegang pas sekali itu. Gitu. Jadi anjurannya. Kalau kambing nggak ada masalah, tapi kalau sapi kadang-kadang gede lagi kan, itu ambruknya suka kemana-mana tahu. Tapi kalau ditelikung betul, diikat dengan kuat, bisa diarahkan ke arah kiblat. Nah, kemudian wal mustahab ayyusammiyallaha ta'ala dzabhi, ini membaca bismillah. Ini dianggap sunat untuk menurut mazhab Syafi'i, tapi ada kalau MUI mengatakan harus membaca bismillahi Allahu Akbar, lalu hulqum mari. Ini ada istilah ini. Saya suka kebalik-balik supaya nggak kebalik-balik. Ada istilah atau mana. Kenapa atau mana? Karena mana itu hulqum akhiran M, lalu depannya itu nun. Karena majrun nafas. Jadi hulqum nafas, tapi mari hamzah to'am. Jadi majrun to'am itu mari namanya. Kalau majrun nafas namanya hulqum. Dalam bahasa Indonesia mungkin kerongkongan dan tenggorokan gitulah. Jadi itu putus semuanya, termasuk wadajain. Jadi dua urat yang di bawahnya itu. Makanya kalau sampai hampir kena tulang itu pasti kena. Jadi sampai tek udah mentok pisaunya kena gitu, udah putus semuanya dan dijamin cepat matinya. Kalau ada orang motong ayam kok kabur lagi, itu pasti ada satu yang belum putus. Ya, di antara sekian urat-urat itu. Jadi al-hulqum, al-mari, al-wadajain itu wajib putus. Kadang-kadang orang motong ayam di pasar kan cuma seret itu kan ya. Cepet-cepet banget ibu. Kalau ngeliatin orang potong ayam di pasar-pasar, itu ternyata juga ada yang matinya bukan karena dipotong. Begitu dipotong langsung lempar di tong warna biru isinya air panas. Lebih gimana ihsan begitu itu. Itu kalau minta sertifikasi halal nggak bakal dihalalkan. Karena apa? Tidak berbuat baik kepada ayam. Jadi harus ada peri keayaman.
Ya, jadi ada peri kemanusiaan, peri keayaman tuh dalam supaya apa? Supaya baik, jangan sembarangan. Gitu. Jadi tong-tong itu kadang-kadang 30 ekor dipotong bareng, yang ketindian itu yang mati duluan, udah nggak bisa napas ya kan. Nah, jadi harusnya ada kontrol soal itu. Ya, jadi saya pernah beberapa kali mendapatkan ketika sudah dipotong, saya lihat, saya raba-raba, tersisa ini salurannya itu. Kalau tersisa, MUI nyatakan tidak bisa dihalalkan. Kalau tersisa apa kerongkongan, apa tenggorokan gitu. Dan itu bisa terjadi begitu, tersisa karena tidak putus semuanya. Kalau MUI begitu standarnya, tapi kalau dalam ini mustahab saja, ya hulqum mari wadajain gitu ya, 2 urat, ya itu dianjurkan untuk potong, untuk diputus semuanya. Lalu wal mustahab ayyan harol ibilu atau ayun haro al ibilu. Jadi kalau ibil unta, kita kan nggak pernah motong unta ya. Saya tuh pengen, Haji pernah ya? Belum. Berulang kali ke Arab mestinya pernah motong mestinya ya. Mungkin kalau izin bisa itu. Kalau izin supaya pernah gitu aja, ya supaya pernah motong unta kebu juga nggak pernah karena nggak pernah ada orang kurban kebu ya. Nah, kalau unta itu berdiri dan disabet dari bawah atau ditusuk gitu ya. Ditusuk pakai bisunya tajam betul itu. Jadi itulah naharoyan haru itu khusus memotong unta dengan posisi dia berdiri. Tapi kalau untuk yang selain unta dia tetap direbahkan. Kemudian dalam pernyataan berikutnya kitab ini menyebutkan wa in dabahahu min qafahu fa in balagha sikin al hulqum wal mari wa qad baqiyat fihi hayatun mustaqirrah halla. Kalau ada orang memotong dari tengkuknya, ada kan ya? Di Nepal apa di mana dihajar di tahun ini, di Nepal kurang bagus tuh. Atau di Nepal itu malah kacau juga. Dihajar langsung dipancung. Kambing dipancung itu nggak halal ya begitu. Kenapa? Darahnya nggak keluar. Gitu. Menyembelih sapi, kambing atau ayam memang harus dari sini, bukan dari sini. Tapi dalam pernyataan ini kalaupun dari sini, yang penting hulqum dan marinya putus kena. Cuman masalahnya ini kan di depan itunya. Lah, jadi saya pernah bertanya kenapa ini? Atau tepatnya dijelaskan mengenai kenapa kamu menyembelih dari sini. Kenapa Nabi mengajarinya menyembelih di sini, di depan, bukan di sini kan? Lah karena dengan diputusnya ini, ya, ini batang otak masih nyambung. Ada urat yang masih nyambung ke otak, menghubungkan antara otak dengan jantung, dan otaknya masih memerintahkan jantung, ya tolong berikan tuh semua. Saya kehabisan darah nih. Tolong semprotkan semua lah. Dengan begitu darah yang di jantung, yang di tubuh semua bisa nyemprot keluar, hilang semuanya. Dengan begitu steril. Tapi orang-orang non muslim sudah bukan kambing lagi ya. Itu maaf babi. Itu yang enak itu bukan yang dipotong, tapi yang ditusuk pantatnya sampai ujung pakai besi panas. Itu enak katanya apa? Karena darahnya ngendap di atas, di dalamnya. Wah itu lezat itu katanya. Gitu. Itu bunyinya luar biasa itu. Ditusuk kayak siksaan orang berzina itu. Di akhirat begitu katanya. Wah itu ditusuk sampai palanya, terus mati gitu. Itu katanya darahnya semakin ngendap di dalam makin lezat itu. Silakan dicoba. Kalau ada orang begitu bawa kambing terus begitu potongnya, wah itu kacau, jelas nggak bisa. Nah, ini beda dengan mengeksekusi orang. Kalau hukuman pancung dilakukan dengan cara apa? Ini yang mau dihukum diikat tangannya ke belakang lalu nunduk gitu. Dihajar dari atas, dia langsung lepas, nggak sakit. Sama sekali nggak sakit. Kenapa? Semuanya putus.
nggak sempet ngerasain sakit. Kalau nggak percaya silakan bapak-bapak ke Arab sana bunuh orang, nanti pas dipancung tolong WA saya. Sakit apa enggak? Jadi itu Rasulullah SAW bersabda tadi, Innallaha kataba lisana ala kulli syai'in idza qataltum fasilul qitla wa idza dzabhtum fasilul dzabhah, itu karena begitu. Lah ini kalau ada orang yang nyembelih dari tengkuk, yang penting ininya putus bisa halal. Tapi masalahnya yang dari tengkuk dipenggal lalu putus semuanya, itu malah menjadi haram, jangan-jangan. Tapi setidaknya makruh. Orang yang mau potong ayam pakai pisau yang sangat tajam, lepas semuanya putus itu, nah kayak begitu itu makruh. Malah justru darahnya nggak ngocor, ya karena nggak ada kontak antara otak dengan jantung gitu. Itu makanya betul-betul di dalam syariat Islam ini sangat diatur dengan baik ya. Baik, mudah-mudahan ini hanya sebagai pengantar gitu ya, diskusi yang jelas di dalam soal penyembelihan itu sekarang sudah dikoreksi. Di kampung saya dulu aneh, begitu disembelih ada orang lain yang melebarkan sayatannya itu diterusin, itu ternyata tidak diperkenankan dalam kitab, dikatakan tidak boleh itu. Jadi fala tu'ajjilu al anfusa qabla an tuzhiqa. Jangan mempercepat untuk keluarnya roh, biar saja kalau udah sembelih ya tunggu, jangan biar cepet darahnya keluar semua, itu nggak ngefek, biarin aja. Jangan kemudian dilebarkan. Tidak perlu ada proses pelebaran sayatan pada leher. Jadi itu penting untuk itu. Yang lain-lain nanti bisa berkembang dalam diskusi ya, tapi soal yang umur kambing atau sapi itu memang kalau yang namanya kambing itu harus musinnah. Kambing. Kalau domba boleh hanya jada'ah. Jada'ah itu yang penting otek, yang penting poel atau pupa, ganti gigi serinya. Itu biasanya di usia 1 tahun lebih dikit, kadang-kadang pada usia 8 bulan sudah bisa begitu. Itu untuk domba. Tapi kalau kambing, jenis kambing apapun, kambing Etawa, kambing Jawa, kambing kacang, semuanya yang kambing harus minimal 2 tahun. Sapi juga begitu. Kalau ada orang belinya sapi murah karena iurannya hanya 2.500.000 gitu misalnya, terus sapinya dapat murah, jangan-jangan belum berumur. Tapi ada juga sapi yang kecil tapi tua, ada juga, namanya sapi kuntet. Nah, namanya sapi kuntet gitu. Jadi tua tapi kecil ya, ada juga kan. Ada orang juga kuntet, ada kan orang kuntet. Nah, sapi kuntet juga ada. Yang penting umurnya sesuai dengan tanggal lahirnya. Ya, harus lihat di data kelurahan ya, KTP unta, KTP sapi itu ya, kapan dia lahirnya. Makanya itu mestinya tahu itu tukang-tukang sapi. Lah kalau ada tukang kambing kok ngeliatin gigi kambing, itu berarti gak pernah ngaji dia. Karena apa? Kalau kambing gak ada urusan sama gigi. Yang penting 2 tahun, tidak ada otek-otekan. Yang otek itu untuk domba saja. Gitu. Jadi kalau yang domba itu namanya al-jada'ah atau al-jad'u minal do'ni wal musinnah minal ma'zi. Begitu. Jadi kalau yang kambing, unta, termasuk sapi, kerbau, minimal 2 tahun. Masuk tahun ketiga, masuk tahun keempat itu boleh, sudah bagus. Tapi kalau belum 2 tahun tidak pernah akan sah. Tapi kalau yang domba kurang dari 2 tahun, yang penting sudah otek, sudah poel, itu sah-sah saja. Berkurban untuk satu keluarga boleh, tapi yang bagus satu keluarga diberi nama untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Karena apa? Karena Rasulullah contohkan begitu. Allahumma hada min Muhammadin. Kan beliau sendiri disebutkan tuh namanya. Wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi kalau yang satu keluarga satu kambing boleh, dengan yang kedua itu ungkapan Rasulullah. Yang enggak benar itu begini. Lah saya kan enggak pernah kurban, saya udah dikurbanin Nabi kok. Saya kan umat Nabi. Saya dikurbanin Nabi, saya enggak usah kurban. Musim kurban malah pergi ke pasar beli areng sama sujen. Ya, pengen nyate doang. Ngarepin bagian daging dari masjid. Emang ada orang begitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan beberapa cerita ini. Saya tak selama ini kan saya dari kecil sampai sekarang kalau kita kan menjadi hewan terbat dengan sangat bagus. Hewan seperti rileks. Selama ini kalau sapinya banyak-banyaknya nggak bisa paling ini. Kalau satu mungkin bisa. Sapi yang lainnya aja dengar nggak teman itu rasanya jarang-jarang kalau yang lebih banyak serilek itu kemasan dulu. Sebentar itu mengalami motong ayam, saya pengalaman potong ayam terus potong saya lepas lari ayamnya karena darahnya belum jadi gimana tuh saya benar itu kayak takutan potong ayam terus saya potong ayam saya lepas lari saya sedang ayam gitu loh. Ini pengalaman juga sebagai yang potong seperti pisau tajam dan lebih cepat lagi. Tadi Mbak, gimana saya selama ini potong hewan tadi supaya rileks. Selama ini kan kalau dirubuhin kayak lainnya pada ini muter-muter kayak satra gitu kan. Supaya ada perburuan lebih baik lagi. Terima kasih. Gimana caranya ya? Kalau sudah kumpul 7 sapi, apalagi 10 sapi, kemudian sudah kepingin mulai tempatnya sempit, itu nggak pernah bisa tuh kita kasih kelambu atau apa gitu ya. Iya. Nah, nggak tahu nih caranya. Karena kemudian juga problemnya itu sapi sudah diikat di satu pohon atau satu patok gitu ya. Lalu kita mau potong pakai segala mindahin. Itu nggak sederhana juga itu. Apalagi sapi yang gede. Udah diikat situ, katakan 2 atau 3 hari terakhir di situ, kita mau potong masih kita angkat. Kita jangan-jangan waktu ngangkat itu dia mengamuk. Nah, itu kan jadi pertimbangan itu. Itu mau kita upayakan supaya nggak ngeliat dengan cara dipisahkan gitu, tapi nyatanya pengalamannya memang begitu. Ketika kita mau pindahkan, nah, barangkali antisipasinya dari awal. Antisipasinya dari awal jangan terbuka lah. Tapi memang ribet ini. Kalau ini jadi ini semuanya anjuran tadi wal yurhidha bihatah itu bikin santai, bikin rileks, jangan sampai dia nangis. Kan ada sapi itu nangis. Ada nangis. Betul-betul nangis. Iya, mati ada. Ya, kita kalau ngeliatin sapi nangis gak tega motong. Tapi waktu itu memang sudah nangis, gak tega, gak jeli juga. Ternyata yang nangis di kampung saya itu karena dia punya anak di dalamnya itu. Masya Allah, orang juga sedih semua akhirnya kan. Masya Allah, ini gak jeli. Orang itu yang jual juga gak ngasih tahu. Katanya tuh majer. Apa namanya? Majir atau bahasa Indonesia sebenarnya majer. Majer. Mandul. Oh, dasar orang Jawa yang kamu ini mandul orang ngerti loh. Jadi mandul, katanya mandul. Begitu dipotong, nangis dia. Nangisnya tuh lain. Merintih. Masya Allah, ada anaknya di dalamnya itu. Itu, waduh. Anaknya halal sebetulnya tapi akhirnya waktu itu dibuang karena ya nggak tega gitu. Sudah wujud, sudah ada warna putih, pokoknya sapi beneran udah. Ya, awal-awalnya masih gerak kok, tapi berikutnya mati karena sudah. Akhirnya kalau itu namanya widungan. Jadi itu halal. Jadi al-janinu zakatu ummihi gitu. Dalam hadis gitu. Al-janinu zakatu ummi. Janin itu sembelihannya ikut sembelihan ibunya. Tidak perlu sembelih lagi, halal gitu. Jadi seandainya mau dimakan boleh, tapi rasa-rasanya kok nggak tega banget gitu. Itu. Jadi ini mudah, makanya anjurannya yang jantan. Walaupun betina boleh, tapi diyakinkan betul-betul steril. Jangan ada yang lagi mengandung gitu ya. Jadi ini ya pokoknya entah bagaimana Pak Azizah mungkin ada ide untuk kaitan dengan jangan nyembelih sapi di depan temennya yang masih hidup. Nah ini Pak Azizah punya ide atau Pak Azizah lagi bingung, kita tunggu kebingungan beliau. Ya, mari kita tunggu rame-rame kebingungan beliau.
Maaf Bapak Ibu, untuk menangani sapi yang sudah stres, yang dipotong halal ini banyak orang kalau datang itu berbagai macam juga ada datang ke situ, sapi bingung kan, sapi juga stres kan. Untuk menangani hal yang seperti itu, dipercepat pemotongannya biar stresnya tidak lama-lama, gitu ya. Dipercepat pemotongannya biar stresnya nggak lama, gitu. Oh ini bisa buat stresnya nggak lama-lama, saya potong gitu. Langsung saja alhamdulillah Bapak Ibu, kalau saya perhatikan jamaah Majelis Islam yang hadir di tulisan ini sekitar 60% berubah semuanya, ya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti ngasihnya ada gunanya. Artinya ada gunanya, alhamdulillah. Jadi samina wa atona kepada guru kita, kata Kiai kan, bagi bapak-bapak ibu di umat Rasulullah yang ketika datang hari Idul Adha, hari kurban, yang punya duit, yang punya duit ukuran beli hewan kurban sapi ataupun kambing, tidak mau berkurban, ya tidak berkurban, jangan dekat-dekat ke masjid musola gitu kan. Maka didengar Kiai, alhamdulillah jamaah musola Nurul Iman, jamaah Masjidul Islam, alhamdulillah didengar itu. Jadi alhamdulillah yang di sini yang saya lihat punya kemampuan ini di atas 60% yang berkurban di sini, alhamdulillah banyak di sini. Karena sampai saat ini alhamdulillah sapi di sini sudah tercatat 8 ekor sapi. Oh, malah 8 ya. Kali 7, ya 1 ekor 7 orang. Berarti kan 56 ya, 7 kali 8, 56 orang. Ini ada kan 56 di sini. Kurang. Kebagian semua kan ya, 56 orang muda. Kami sudah pada telepon saya. Pagi saya telepon kambing saja, ini apa? Bisa kambing gede ya, gede ya. Karena kami kalau saya pengalaman tadinya beli sapi di kampung, biasanya sapi itu berapa tahun? Sudah 2 tahun lebih dan 3 tahun. Jadi tahu ukuran sapi yang sudah 2 tahun, sapi sudah gede.